Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Saputro, Kepala UPTD SD Negeri 1 Kintab, Kabupaten Tanah Laut. Saya merupakan salah satu peserta apresiasi GTK transformatif dari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Berhasilan suatu program sekolah sangat dipengaruhi oleh kepala sekolah. Ya, kepala sekolah merupakan salah satu faktor dalam membuat suatu kebijakan yang dilaksanakan di sekolahnya masing-masing. Kepala sekolah bukan hanya bersifat sebagai administrator, tapi juga instruksional leader, di mana setiap kebijakannya itu selalu berorientasi kepada peran strategis untuk penunjang keberhasilan di sekolahnya. Oleh sebab itu, saya mengimplementasikan program yang sudah saya lakukan ini dengan selalu bersinergi dengan orang tua, guru, dan pemangku kebijakan di dalam dunia pendidikan yang terus-menerus dan bersinergi dan berkolaborasi. Secara sistematis, hal tersebut disebut dengan inquiry kolaboratif. Inquiry kolaboratif ini merupakan salah satu hal atau metode yang sangat penting karena selalu bersinergi baik antara kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan juga pemangku kebijakan dalam dunia pendidikan. Di dalam inquiry kolaboratif ini terdapat 4 elemen penting yang harus dilakukan dalam tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah assess, yang kedua adalah design, yang ketiga adalah implement, dan yang keempat adalah measure, reflect, and change. Nah, di sekolahan saya sendiri di UPTD SD Negeri 1 Kintab, untuk menunjang efektivitas dari metode ini, kemudian saya kombinasikan dengan model bermetal yang merupakan akronim dari berkesadaran, menyenangkan, dan digitalisasi. Jika hal ini dikombinasikan secara terus-menerus dan selalu continue, ya, akan membuat suatu program yang ada di sekolah itu berjalan dengan baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti tahapan-tahapan dan proses diimplementasi di sekolah saya. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Program kepemimpinan kepala sekolah berbasis inquiry kolaboratif dilaksanakan melalui 4 tahapan utama, yaitu assess, design, implement, dan measure, reflect, change. Keempat fase ini saling berkaitan dan berulang dalam siklus berkelanjutan, sehingga sekolah selalu bergerak menuju perbaikan dan peningkatan mutu. Adapun untuk ASE, pemangku kebijakan lain itu melakukan penilaian terhadap situasi pembelajaran di sekolah. Kegiatan dilakukan melalui observasi kelas, diskusi refleksif guru, analisis data hasil belajar siswa, serta masukan dari orang tua. Hasil dari fase ini tidak hanya berupa daftar permasalahan, tetapi juga pemetaan potensi sekolah seperti profesionalisme guru, dukungan orang tua yang kuat, serta lingkungan sekolah yang asri dan kondusif. Semua informasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan prioritas perbaikan yang dilakukan di fase selanjutnya. Kemudian fase desain atau perancangan strategi merupakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis. Disinilah peran kepemimpinan kepala sekolah diuji dalam mengintegrasikan ide, sumber daya manusia, kolaborasi lintas pihak, dan yang lainnya. Fase desain di UPTD SD Negeri 1 Kintab diarahkan untuk menciptakan program yang selaras dengan visi sekolah, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, aktif, kreatif, dan inovatif melalui pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Dalam merancang strategi pendekatan bermetal menjadi kerangka utama, artinya setiap rencana pembelajaran harus berkesadaran, menyenangkan, dan ada digitalisasi. Untuk berkesadaran artinya guru memahami betul bahwa perannya bukan sekadar hanya penyampai materi, tetapi benar-benar mendidik, membimbing untuk mencapai potensi terbaiknya minat dan bakat siswa tersebut melalui kesadaran belajar.
Untuk menyenangkan, pembelajaran harus dirancang dengan variasi metode yang interaktif, kontekstual, membangkitkan rasa ingin tahu, dan menyenangkan. Tidak harus ice breaking, tetapi juga bisa dengan kegiatan yang lain yang membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa. Nah, kemudian untuk digitalisasi, teknologinya itu dimanfaatkan untuk memperkaya pengalaman belajar seperti penggunaan media interaktif, platform media belajar daring, atau dokumentasi kegiatan belajar yang lainnya. Adapun rancangan strategi juga mencakup pengembangan ketiga bentuk kegiatan yang di sekolah, yaitu intrakurikuler, bagaimana memperkuat peran guru sebagai fasilitator bukan aktor utama dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Ekstrakurikuler yang menonjolkan keunggulan sekolah dalam bidang sepak bola, kemudian keagamaan dan yang lainnya. Yang mana pembentukan karakter seperti kerjasama tim, semangat berjuang, pantang menyerah, dan sportif. Untuk kokurikuler berfokus pada pembentukan nilai-nilai spiritual dan sosial seperti kegiatan Jumat Takwa, Jumat Sedekah, berbagi takjil, satu murid satu gelas, kegiatan keagamaan lainnya seperti Maulid Nafsi dan Tadarus. Fase desain itu menekankan pentingnya lesson study di mana guru bekerja sama dengan rekan antar sejawat di Kombel untuk membuat RPP yang inovatif kreatif terhadap kebutuhan siswa. RPP tidak hanya sebagai dokumen administratif, melainkan alat berpikir untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Untuk fase implement atau pelaksanaan, yaitu penerapan strategi yang telah dirancang pada tahap ini, kepala sekolah bertugas memastikan bahwa rencana yang telah dibuat itu benar-benar terlaksana dengan baik, secara konsisten, kolaboratif antara guru, siswa, dan pemangku kepentingan pembelajaran yang dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di program sekolah tersebut. Fase measure reflect change yaitu mengukur dan merefleksi serta mengubah jika diperlukan. Jadi, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pengukuran, refleksi, maupun perubahan, tetapi juga proses dan kualitas pengalaman pembelajaran. Kegiatan refleksi juga dilakukan secara berkala melalui KKG, K3S, dan yang lainnya yang berhubungan dengan forum dan berdiskusi tentang pengalaman belajar agar pembelajaran yang terjadi di kelas itu saling menginspirasi, berbagi strategi, dan saling memberikan informasi yang terbaru. Pada tahap ini pula, kepala sekolah memfasilitasi penggunaan teknologi dalam dokumentasi hasil belajar seperti penggunaan aplikasi penilaian, jurnal reflektif digital, portofolio pembelajaran. Hal ini sejalan dengan prinsip digitalisasi dalam bermetal yang memperkuat budaya data driven decision making di sekolah. Integrasi bermetal menjadikan inquiry kolaboratif bukan hanya pendekatan manajerial tetapi juga transformasi budaya sekolah. Setiap warga sekolah merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun suasana belajar yang bermakna dan berkelanjutan. Adapun pelaksanaan program kepemimpinan kepala sekolah berbasis inquiry kolaboratif dengan pendekatan bermetal di UPTD SD Negeri 1 Kintab telah memberikan sejumlah dampak positif seperti peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan kolaborasi antar warga sekolah, peningkatan prestasi akademik maupun non-akademik, penguatan nilai karakter dan spiritual serta transformasi digital di sekolah. Setiap strategi berkelanjutan itu mempunyai sebuah tantangan. Dalam hal ini, inquiry kolaboratif juga mempunyai keterbatasan dan tantangan, yaitu salah satunya adalah refleksi guru, variasi kemampuan digital, dan kesadaran kolektif yang masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasinya, kepala sekolah menerapkan beberapa strategi, diantaranya mengoptimalkan komunitas belajar Kombel yang disebut Komunitas Belajar UPTD SDN 1 Kintab atau Sahabat Pembelajar.